Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Ibu saya seorang yang buta huruf. Kami anaknya sudah mengajari bacaan sholat, tapi belum sempurna bacaannya sampai kini. Tetapi beliau sangat rajin sholat. Apakah amal ibadah ibu kami diterima? Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan, Afghanistan itu dulu tidak bisa membaca Quran. Kenapa tidak bisa membaca Quran? Sebab dijajah oleh Rusia, dijajah Uni Soviet. Uni Soviet itu komunis, tak boleh ada baca Quran. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, negara kau merdeka dan banyak orang bisa sholat. Pertanyaannya, apakah orang Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan itu bisa baca Quran? Tidak bisa. Tapi dia bisa sholat. Dari mana dia hafal bacaan Allahu Akbar kabira? Melalui mendengar. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Nabi Muhammad buta huruf. Tapi Nabi hafal Quran. Dari mana Nabi bisa hafal Quran? Nabi mendengar Jibril. Jibril membaca, Nabi mendengar. Itu namanya metode talqin. Jadi anak-anak ketek umur 5 tahun bisa hafal surat pendek. Anak 5 tahun tidak bisa baca. Kenapa dia bisa hafal amma yatasaalun? Omaknya rajin membacakan sambil masak, sambil belajar. Amma yatasaalun. Anaknya ikut di bawah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba'il. Anak kau tidak pandai membaca, tapi nyoh hafal. Apakah tak diterima Allah? Diterima. Karena Al-Quran itu turun bukan kertas yang dari Ambu Hidayat. Quran itu suara yang dibaca oleh Jibril, didengar Nabi Muhammad SAW. Dibaca Nabi Muhammad, didengar oleh sahabat. Sahabat Nabi yang pandai tulis baca cuma 40 orang. Mati lampu. Cuma 40 orang sahabat Nabi yang menulis wahyu. Yang lain buta huruf. Lalu mereka hafal Quran bagaimana? Mendengar. Alif lam mim itu, cobalah tengok alif lam mim. Mana ada tulisannya alif lam mim? Mana ada? Kalau dibaca menurut tulisannya itu baca alama. Dari mana awak tahu bacaannya itu alif lam mim? Dari awak mendongau, mendengar. Alif lam mim. Makanya berguru tafsir. Masjid awak ada guru tafsir? Alhamdulillah, guru awak hafal Quran imam, majelis tafsir dari maghrib ke isya. Jadi kesimpulannya, ibu tadi kalau betul bacaannya, sholatnya sah. Tapi kalau makharijul hurufnya tak betul, dibetulkan. Yang pula sampai wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Ijazah. Idza jaa nasrullah. Yang sudah belajar membaca teruskan. Tapi jangan gara-gara penjelasan Amboko membuat orang tidak belajar membaca. Kau bisa baca Quran? Quran tak perlu dibaca, yang penting dihafal. Kau hafal? Indah juga. Istri saya, istrinya sholat di masjid, sementara suaminya sholat di rumah. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah istri harus ikut suaminya sholat di rumah? Iko namanya emansipasi wanita. Jadi aslinya suami itu sholat di masjid, bini itu sholat di rumah. Kecuali kalau ada pengajian, ibu-ibu boleh sholat di masjid. Nah, jadi hukum aslinya, ini sebetulnya bukan bertanya, ini ingin menyindir lakinya. Jadi awak joleh kan, wahai para laki-laki yang sembahyang di rumah, kalian hai laki-laki jantan-jantan sembahyangnya di masjid, yang perempuan sembahyang di rumah. Tapi perempuan kalau sholat di masjid elok kalau tidak menimbulkan fitnah. Contohnya masjid awak kok tidak ada fitnah, di belakang tuh kan pakai tirainya tinggi. Ada juga beberapa masjid tirainya rendah macam net bola takraw. Salam, assalamualaikum. Yang di belakang dulu anak lajang, yang di muka lah anak gadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Itu merusak, tak baik. Apakah permainan chip itu uangnya halal atau tidak, Pak Ustaz? Itu judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib ompek eko rejesun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibuh jauhi la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu menang. Yang sudah terlanjur bonti, yang sudah mulai agak-agak monang, duitnya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Duit umat balik kepada umat, dipakai untuk operasional dan lain sebagainya.